Cerita-cerita seram, hantu gentayangan, mistik, dan berbau mitos sering saya dengar. Banyak orang ragu dan skeptis. Tiap tempat memiliki cerita sendiri yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada sejarah di baliknya, terkadang cerita kelam. Saya Faradisa Siregar, menelusuri sisi lain tempat-tempat angker. Terus banyak yang lihat-lihat, cuman kalau mata saya nggak ngelihat, cuman yang kayak yang nyewa rumah saya ini tenang lihat. Ada ibu-ibu turun dari atas bawa gendongan, setelah dideketin hilang. Banyak yang lihat kayak gitu, tapi kalau saya nggak bisa ngelihat. Anehnya itulah, kenapa kok pendatang orang lewat yang ngelihat? Waktu itu saya pulang dari tempat kerja dari atas, pas saya lewat mata air sini. Pas saya itu di mata air, di bak umum itu, istri saya bilang ada perempuan lewat pakai kebaya. Pas saya lihat, tengok si perempuan itu hilang, nggak tahu kemana perginya kan waktu itu. Taman Hutan Kera, begitulah warga Bandar Lampung menyebutnya. Lokasi berada di Kampung Tirtosari, Desa Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara. Luas Taman Hutan Kera sekitar 3 hektar. Banyaknya kera yang berkeliaran dipercaya warga sejak tahun 80-an. Jenis kera yang jumlahnya mencapai ratusan ekor tersebut adalah jenis kera berbuntut panjang atau yang memiliki nama latin Macaca fascicularis. Di Taman Hutan Kera juga terdapat sumber mata air yang ketika zaman penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang dimanfaatkan untuk mengisi ketel kereta uap. Selain itu, terdapat sebuah goa. Warga menyebutnya Goa Jepang. Karena dulu goa ini dipergunakan untuk jalur evakuasi tentara Jepang saat terdesak di wilayah Pantai Panjang. Warga percaya keberadaan istana kerajaan kera di dalam hutan Tirtosari. Namun tak jarang warga yang sedang berada di hutan kera juga mengalami gangguan dari makhluk gaib. Kawan saya pas lagi itu kan cerita ketemu saya itu, John, daerah sini nih angker ya. Iya, kenapa emangnya, kata kan? Enggak, gue pacaran pernah ngeliat 3 kali si John ada di kenapa yang kakek-kakek kayak suster ngesot nggak tolong-tolong, nggak taunya tangan di bawah kaki di atas tuh. Terus yang kedua kalinya kuntilanak
di atas pohon sama pocong. Di hutan Kera Tirtosari juga terdapat sebuah bekas kolam renang. Kolam renang tak lagi dioperasikan karena bangkrut. Sejak penutupan kolam renang, warga merasakan keangkeran, ditandai dengan sering munculnya makhluk gaib yang kadang mengganggu. Dulu tuh kolam renang ini mau dibangun lagi, mau dihidupin kembali lagi, tapi pekerjaannya tuh udah takut karena banyak yang ngeganggu katanya. Pada kabur, banyak yang udah datang tuh dari Iping Sewu, tukang-tukangnya itu sudah bawa alat-alat komplit, alat masak segala macem. Pagi-paginya ngilang. Kayak ada yang ngebetot-betot kakinya, diangkat-angkat, terus kepalanya dijenggut-jenggut gitu. Ada yang bunyi kenceng itu yang untuk masak itu, dipantek-pantek. Ya takut lah. Pada kabur, paginya hilang, nggak ada yang ketinggalan. Padahal udah ada sekitar 30 orang yang ngumpul di situ udah. Kabur semua. Konon katanya di hutan ini banyak sekali hal-hal mistis dan legenda yang dipercayai oleh warga setempat. Dengar-dengar waktu direnovasi, katanya pekerjanya ada yang diganggu. Jadi ganggu mungkin malam itu sering ditampain ini mungkin. Di Kampung Tirtosari, Desa Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, terdapat taman hutan kera yang dihuni oleh ratusan kera ekor panjang. Selain suasana sejuk dan tenang, kawasan konservasi dan ekologi dalam kota Bandar Lampung juga terkenal angker. Setidaknya beberapa warga pernah melihat penampakan makhluk gaib di hutan kera. Pas malam berdua sama kawan, mau ke tempat teman. Dari sana itu duduk dulu kan nyantai. Tahu-tahu pas malam tahun baru lah, pas habis bubaran acara. Nah sebelah teman saya ini ngomong, Jon ada apa tuh di pohon, saya kan. Apa Ki katanya? Saya lihat, iya Ki, kayak apa sih? Baju putih, gelombang-gelombang gitulah. Kemudian kakinya hitam, tangannya hitam. Nah nggak berapa lama itu saya diciluk begitu sama dia. Cerita-cerita seram yang pernah dialami warga membuat saya penasaran dan ingin tahu lebih dalam tentang hutan kera Sumur Batu. Luas hutan kera kurang lebih 3 hektar. Angin bertiup kencang saat saya memasukinya.
Sekarang saya berada di kawasan hutan kera. Konon katanya di hutan ini banyak sekali hal-hal mistis dan legenda yang dipercayai oleh warga setempat. Ada apa sebenarnya di sini? Semakin masuk ke dalam hutan, saya semakin jarang menemui kera yang berkeliaran. Berbeda dengan suasana saat ketika saya masuk tadi. Cerita yang berkembang di masyarakat menyebut ada perempuan tua penunggu hutan kera. Makhluk gaib itu sering menampakkan diri di dekat mata air. Tiba-tiba ada angin, kenceng banget anginnya itu, mendorong Desta berapa kali, sampai 3 kali. Begitu ngebut lagi, tahu-tahu kita kejadian kecelakaan depan gua. Jatuhlah Desta, dia juga jatuh. Pas Desta bangun, di gua ngeliat ada sekejap sosok perempuan pakai kebaya putih sama monyet berduduk berdua di situ. Pas ngeliat temen Desta bangun, mukanya udah nggak ngebentuk lagi, gigi tinggal 1, darah mukanya ngebentuk lagi. Entah kayak mana. Di bagian dalam hutan terdapat Goa Jepang. Kondisinya tidak terurus. Goa Jepang di hutan kera terbilang panjang. Ujung Goa Jepang mengarah ke 2 tempat yang berbeda. Perjalanan terus berlanjut menuju area kolam renang Tirtosari di seberang hutan kera. Menurut cerita warga sekitar, banyak kecelakaan yang menyebabkan pengunjung kolam renang meninggal dunia. Terkadang penyebab kecelakaannya tidak masuk logika. Sekarang saya ada di kolam renang Tirtosari yang berada di kawasan hutan kera. Menurut cerita dari warga setempat, di kolam renang ini ada 3 korban yang tenggelam. Permisi Pak. Yuk, Ya, Bapak dengan siapa namanya? namanya Pak Slamet. Oh, saya Disa. Pak, selama Bapak tinggal di daerah sini, itu ada kejadian apa aja ya, Pak? Saya cerita dari awal lagi kejadian ya. Pertama yang anak mana pakai sekawat sini ya. Dia sekolah, setelah pulang baju ada, orang nggak ada. Setelah dicari, ya saya juga termasuk nyari ke malam sampai jam 10 malam, baru kena kan. Nah itu setelah itu, ini belum direhab ini, renovasi ya. Setelah renovasi selesai, ada kejadian kedua yang punya toko tekstil Kapitol itu. Tutup sementara, buka lagi. Selang berapa bulan, kejadian terakhir anak polisi itu. Sampai sekarang. Yang kejadian pertama itu, dia anak sekolah SMP? SMP Eka Karya kalau nggak salah. Itu kena-kenanya diambil jam 10 malam. Kalau yang anak polisi itu, dia umur berapa ya, Pak? Pokoknya SMP kelas 2 kayaknya. Benar kelas 2. Dari 3 korban itu yang meninggal, rata-rata cowok atau ada cewek? Cowok, kalau cewek kebetulan saya juga sering bantu-bantu, bapak juga sering bantu sini kan kalau ada benang kan. Kebetulan saya bisa kebantu, saya tolongin, nggak apa-apa. Kebanyakan cowok. Tapi kejadiannya itu Pak, meninggalnya karena dia nggak bisa berenang atau emang gimana? Ya, mungkin nggak bisa berenang atau keram atau ada mitos di kolam ini, kita nggak tahu kan. Percaya nggak percaya kan, nyatanya begitu kan. Mitosnya apa Pak? Ya mungkin penunggu sini mungkin kan banyak kan. Sebelum renovasi kan setelah dibeli Bapak Dokter Tanu kan orang pintar kan banyak yang panggil. Suruh mindahin ke keluar.
Tapi kenyataannya masih juga ada kan. Iya. Kejadian yang kedua, ketiga itu. Berarti udah nggak ada warga yang datang ke sini lagi ya? Iya. Ada beberapa yang ngeliatinnya tuh tajam banget gitu. Tapi nggak apa-apa, kita jalan terus aja sambil masuk ke dalam. Iya, dia pengen ikut kita, pengen mastiin bener gak sih apa yang aku omongin ke dia kalau kita tuh datang ke sini nggak ngeganggu penghuni-penghuni di sini. Untuk mengetahui lebih jauh tentang cerita dan misteri apa yang ada di hutan kera di Bandar Lampung, saya melakukan penelusuran malam bersama Meli, seorang teman yang indigo. Meli mampu melihat dan berkomunikasi dengan makhluk gaib. Meli, tadi dari Jakarta jam berapa? Aku dari Jakarta, lupa ya jamnya jam berapa. Yang jelas itu aku pagi banget. Mel, ini kan sekarang kita udah ada di kawasan hutan kera. Dari data yang aku dapat, di sini ada 3 tempat yang dianggap mistis dan banyak legenda yang dipercayai oleh warga setempat. Salah satunya ada di hutan kera di sebelah sana, terus ada gua Jepang, sama satu lagi ada kolam berenang di sebelah situ. Ya. Gimana kalau penelusuran kita yang pertama masuk ke dalam hutan kera? Oh ya, boleh? Ya, yuk. Udah rame ya, banyak gitu. Dia kayak nyambut kita gitu. Cuman ada beberapa yang ngeliatinnya tuh tajam banget gitu. Tapi nggak apa-apa, kita jalan terus aja sambil masuk ke dalam. Oh ya udah. Ada perempuan ya, perempuan yang tadi tuh pas di depan sana, di luar baru kita masuk. Dia itu perempuan cewek, pakai bajunya kebaya warna merah. Dia itu ngikutin kita sih dari tadi gitu. Pas di sebelah mana posisinya? Dia ada di sini nih, samping. Di sini. Iya. Dia itu siapa? Dia itu seorang perempuan ya, perempuan masih muda, cantik banget dia. Dia itu tinggalnya sebenarnya nggak di sini. Tinggalnya nggak di daerah-daerah sini, dia ada di bawah. Cuma dia naik ke atas. Tapi dia itu emang asli penunggu di hutan kera ini? Penghuni di sini. Dia bisa dibilang itu kayak semacam ratunya di sini gitu. Nah kita. Terus apa lagi yang kamu lihat yang ada di sini? Ada. Patin di sana. Sampai aku mati. Di sana itu ada laki-laki, badannya itu kayak dibilang seperti kayak genderuwo atau raksasa gitu, tapi mukanya tuh kecil banget, kepala tuh kecil banget. Persis di bawah pohon ini? Ini ada batang. Ada batang. Nah dia di situ, di belakang, tepat di belakang itu. Tapi yang tadi yang seperti kamu lihat ada perempuan yang berkebaya dan ada juga di sini yang berbentuk genderuwo ya. Iya. Itu ada kaitannya nggak sama mistis yang ada di hutan kera ini? Mistis. Sebentar ya. Dia sebenarnya nggak ada kaitannya sih. Dia datang ke sini itu cuman mau ngelihat kita gitu. Dia nggak kenapa-napa, cuman tatapan matanya dia itu tajam banget. Merah banget tatapannya tuh ke kita, dibilang seperti sinis gitu, tapi nggak apa-apa.
Tapi mereka berdua itu tidak mengganggu. Nggak mengganggu. Kecuali ada orang yang coba buat mengusik mereka, mereka akan menampakkan dirinya mereka, gitu. Kamu bisa berinteraksi sama dia? Coba sebentar ya. Dia nggak mau diajak komunikasi, dia malah marah. Penelusuran kami berlanjut ke bagian dalam hutan kera. Mel, Ya, sekarang kan kita udah ada di dalam hutan kera. Informasi yang aku dapat, di sini banyak banget kejadian-kejadian mistis dan legenda yang dipercayai oleh warga setempat. Menurut pandangan kamu, hutan ini seperti apa ya? kalau menurut pandangan Meli ya, di sini tuh memang banyak banget. Aduh, pusing. Kamu kenapa? Kenapa, Mel? Rasanya deg-degan. Ya, Udah tenang. kenapa di sini banyak yang bilang sini tuh mistis atau seperti apalah gitu ya. Tapi memang aku ngerasain sendiri, memang di sini tuh banyak. Bahkan sebenarnya nih di depan kita juga ada gitu. Makanya aku karena mereka tuh mau nyoba buat masuk ke aku, terus tapi aku coba buat ngelawan ya diri aku sendiri. Sejak awal memasuki hutan kera Sumur Batu, Bandar Lampung, sudah banyak makhluk gaib yang mengikuti kami. Begitulah menurut penglihatan Meli yang seorang indigo, sehingga mampu melihat dan berkomunikasi dengan makhluk dari dunia lain. Kami terus masuk ke dalam hutan kera menuju Goa Jepang. Kita mending masuk ke dalam aja yuk. Oke. Yuk. Ya. Guys. Keberadaan goa yang tersembunyi dan tidak terawat sehingga menambah kesan angker. Ketika masuk ke dalam goa, udara terasa pengap hingga membuat kami sesak. Dis, masuk sebelah kiri sini, Dis. Sebelah kiri, sini. Sini. Tepat di depan aku ini nih, Dis. Hah? Di sini ada yang duduk. Orangnya gede banget dia. Dia kayak orang bertapa gitu. Kayak orang bertapa di sini. Sila duduknya. Dia itu siapa? Dia itu penunggu sini. Dia itu kenapa? Dia nggak mau aku kasih tahu gitu. Dia itu siapa gitu. Dia cuma bilang, aku cukup ngasih tahu aku itu bentuknya seperti apa dan aku berada posisi seperti apa gitu. Alasan dia kenapa nggak mau ngasih tahu? Dia nggak suka, dia marah. Ya, di Goa Jepang ini informasi yang aku dapetin juga katanya dulu tempat persembunyian dan pertahanan waktu di zaman Jepang menduduki Indonesia. Menurut penglihatan kamu ini benar nggak?
Iya, jadi ini tuh dulunya ya nggak tertutup seperti ini, Dis. Jadi ini tuh dulunya bisa tembus ya, tembus. Kalau kesana itu dua jalur nih, tembusannya ke sekolah sama bank ya, BI. Tuh. Makanya sekarang tuh ditutup gitu. Itu kenapa ditutup? Ya karena kalau misalkan ini terbuka gitu ya kan di sana, di luar nih, di luar sana kera-kera bisa masuk ke dalam sini gitu, yang ada nanti dia malah mengganggu ke dalam sana. Udah gitu otomatis masyarakat dari luar itu bisa masuk lewat sini buat nembus ke BI ataupun ke sekolah, jadi mengganggu juga buat mereka gitu. Makanya sekarang ini tuh ditutup. Tapi di sini ada kaitannya nggak sih, Mel? Yang aku dapat kan warga-warga sering bilang katanya banyak sekali orang-orang luar datang ke sini untuk kayak meminta nomor kayak togel kayak gitu. Itu bener nggak? Iya, yang tadi aku bilang ya, kenapa masyarakat di luar sana gitu, masyarakat luar ya, bukan yang ada berada di sekitar sini, itu sering banget datang ke sini gitu buat minta nomor, atau mereka percaya itulah. Karena yang tadi aku bilang, di sini itu ada seseorang gitu yang bisa ngasih ke dia, yang buat dia itu menghasilkan gitu. Bahkan sebetulnya bukan apa yang mereka cari itu cuma sekedar nomor atau kayak seperti mujalah kata kasarnya ya. Di sini tuh mereka memperebutkan ada satu benda gitu, itu batu. Batu? Iya. Berwarna apa? Batunya itu warnanya itu merah gitu. Tapi sampai saat ini masyarakat atau warga di luar sana nggak ada yang bisa menemukan gitu. Ya udah deh, Mel, mending kita lanjut ke kolam berenang Tirtosari aja ya. Oke, ayo. Setelah menelusuri hutan kera dan gua Jepang, saya dan Meli melanjutkan penelusuran ke kolam renang yang terletak berada di seberang hutan kera. Untuk menuju kolam renang, kami harus melewati pagar karena jalan masuk sudah tertutup. Meli tiba-tiba merasa haus dan pingsan begitu kami memasuki area kolam renang. Ntar lu, Mel. Angkat ini, biar Ini aku melakukan penelusuran di depan kolam renang Tirtosari. Tapi di saat perjalanan aku ke sini, tiba-tiba Meli pingsan dan keadaannya sangat lemah sekali. Dilihatin kolam renang. Mau tanya nggak masuk yang di kolam? Dia melihat yang di kolam yang kecelakaan, yang korban. Masuk. Dia melihat yang di kolam. Saat penelusuran malam di hutan kera,
saya dan Meli menemui berbagai penampakan makhluk gaib. Kehadiran makhluk gaib itu telah menguras energi Meli sehingga jatuh pingsan. Setelah Meli segar dan cukup energi, kami memutuskan untuk melanjutkan penelusuran ke area hutan kera. Namun saya masih penasaran, ingin tahu apa yang menyebabkan Meli pingsan. Noh, tadi kamu kenapa ya? Kalau kamu tadi tiba-tiba pingsan. Ya, tadi tuh pas baru datang masuk jalan ke sini tuh dari sana tuh ada cewek, dia salah satu korban. Akhirnya mungkin aku juga udah energiku udah mulai habis gitu. Akhirnya aku kepancing sama dia, akhirnya dia coba buat masuk gitu, tapi aku masih tetap melawan. Akhirnya nggak kuat, lemas banget, jatuh. Tapi sekarang kamu udah nggak apa-apa kan? Insya Allah nggak apa-apa. Ya udah, kita lanjut ke sebelah sana aja ya. Oke. Ya, hati-hati Mel. Ya. Mel, sekarang kan kita udah ada di depan kolam renang Tirtosari. Iya. Konon katanya ini ditutup karena banyak sekali korban yang tenggelam di sini. Menurut penglihatan kamu, ini ada apa aja ya di sini? Kalau di sini yang banyak itu perempuan sama anak kecil. Karena mayoritas memang korbannya ya seorang wanita sama anak kecil. Mereka itu meninggal di sini kebanyakan kan hilang. Kebanyakan hilang karena mereka itu ketarik sama pusaran air yang ada dalam kolam renang ini. Di sebelah mana posisinya? Tepat di sini. Di kolam renang ini sendiri ada kaitannya nggak sama makhluk yang ada di kawasan hutan kera? Kalau bisa dibilang itu ada kaitannya, karena kan ini tuh pusat seperti kayak wisata ya. Itu wisata. Kita kalau ke atas itu jatuhnya kita kayak ke hutan, terus kita bisa ngeliat gua gitu. Dan mungkin setelah dari sana mereka bisa merelaksasikan diri mereka itu dengan berenang gitu. Jadi yang bikin korban-korban di sini itu banyak itu dari si laki-laki yang postur berbadan tinggi besar, terus seorang perempuan, bahkan ada seorang nenek-nenek itu biasanya kalau pagi itu dia ada di pintu gerbang biasa kita kalau kita mau masuk ke dalam sini ya, pertama kali kita baru mau masuk. Tapi pada saat ketika malam hari, si nenek itu ada di atas. Menjelang pagi lagi, dia turun ke bawah. Turun ke bawah di pintu masuk yang ini, kawasan hutan kera. Terus yang kamu lihat di kanan kiri kita, kalau nggak di belakang, ada nggak keberadaan dia? Dia adanya di sebelah sana. Di sebelah sana? Iya. Itu perempuan yang tadi kamu bilang itu? Yang terus perempuan yang mau coba ke aku itu dia korban, dia tuh yang mungkin warga pernah cerita lah ya tentang anak tunggal. Ya, anak tunggal itu rambutnya panjang. Kasian lah aku kalau ngeliat dia juga mau cerita mungkin sama aku, dia nggak tega ninggalin orang tuanya gitu, kasian. Dia masih ada di sekitaran sini ya? Iya. Ya udah deh, mending kita udah aja ya. Yuk. Okay. Penelusuran malam kami menemui berbagai cerita dan kejadian gaib di sekitar hutan kera Tirtosari, Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Cerita-cerita seram yang beredar di masyarakat dan penampakan makhluk gaib juga kami rasakan. Hutan yang berada di tengah kota Bandar Lampung
menjadi habitat yang nyaman bagi ratusan kera. Tak hanya jadi istana kerajaan kera, hutan konservasi ini juga dihuni makhluk tak kasat mata.